Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam acara Smart People, dalam pelayanan Sunday Service pada sore hari ini. Kita akan membahas satu tema yang menarik tentunya, yaitu Down to Earth, di mana kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan sudah mempertemukan kami pada sore hari ini dengan saudara-saudara kami yang berbahagia karena mereka adalah bilangan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami untuk memampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bulu bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudaraku, mungkin ayat ini sudah sangat sering sekali saudara dengar. Bahkan mungkin saudara sudah hafal di luar kepala, ya. Karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat sudah eh, sering orang mendengarnya. Tetapi hari ini ada alangkah baiknya kita bisa belajar kembali, ya, diingatkan kembali akan ayat ini. Sudah beberapa waktu yang lalu di akhir bulan Maret 2026 ini, saya mengalami satu kejadian dalam hidup saya yang cukup menggoncangkan hidup saya. Apa itu? Saya menabrak mobil orang. Nah, ya, saya ulangi lagi, saya menabrak mobil orang. Nah, pada waktu saya menabrak, ternyata mobil yang saya tabrak menabrak mobil orang lain juga. Jadi istilahnya sekarang ini tabrakan beruntun, kira-kira begitu. Nah, di tengah-tengah tabrakan beruntun itu, saya merasa ada sesuatu yang ya biasa aja gitu ya. Di dalam mobil waktu itu saya merasa kayak pelan gitu loh. Tetapi setelah saya turun dari mobil, saya melihat kerusakan yang terjadi. Waduh, sungguh sangat di luar pemikiran saya.
ternyata parah sekali. Mobil saya ringsek depannya, lalu mobil yang saya tabrak juga demikian, dan mobil yang saya tabrak menabrak orang lain juga demikian. Saudara, kita kalau kondisi seperti itu, saya yakin semua orang akan panik, ya. Saya yakin semua orang akan panik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menenangkan diri saya dulu dari kepanikan, ya. Nah, setelah saya coba menyampaikan apa penyebabnya dan sebagainya, saya pikir, ini tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Saya langsung to the point, "Ya Pak, saya salah, saya minta maaf, saya salah." Apakah sampai di situ? Tentunya tidak, ya. Lalu saya bilang, "Saya bertanggung jawab, saya mau memperbaikinya." Namun tentunya dengan kesanggupan saya, ya. Nah, lalu saya tanya, "Pak, apakah mobil Bapak ini ada asuransinya?" Ternyata saudaraku, dia tidak punya asuransi. Demikian juga mobil yang ditabrak oleh mobil yang saya tabrak. Tidak ada asuransinya. Disitulah gejolak hati saya nggak tenang, pikiran saya juga udah, aduh gimana ini. Berarti saya tahu ini nilainya pasti mahal. Dan betul sekali, nilainya mahal sekali. Saudaraku yang kekasih, apa yang saya alami ini, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, dalam ayat yang ke-25 yang tadi kita dengar, Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, "Janganlah kamu khawatir." Saya percaya ini tidak mudah untuk kita bisa menerima, ya. Kenapa? Karena ayat ini menjadi ayat tantangan, bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi ini tantangan. Karena apa? Karena kita mengalami kejadian yang tidak mengenakkan. Kejadian yang merugikan kita dan merugikan orang lain juga, ya. Kejadian yang buruk terjadi yang kami alami, yang saya alami. Saudaraku yang kekasih, inilah yang Tuhan katakan kepada kita semua. Janganlah kamu khawatir. Di situ dengan jelas dikatakan, ini hal yang nggak mudah Tuhan. Saya percaya saudara dan saya kalau mengalami hal-hal yang menggoncangkan kehidupan saudara, itu saya percaya tidak mudah. Antara apa yang diajarkan firman Tuhan dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Pasti bergejolak, berkecamuk. Ya, satu hal yang ironi tentunya. Namun saya hari itu dibawa oleh Tuhan dengan jelas, ini bukan bicara di mimbar gereja, tetapi ini realita yang saya sedang hadapi. Saya sedang menabrak mobil orang dan saya harus menanggung perbaikan mobil-mobil yang rusak itu. Dan yang lebih membuat saya sesak juga, artinya orang yang saya tabrak tidak mau mengganti yang mobil satunya lagi yang ditabrak. Otomatis mobil yang ditabrak itu minta saya yang menanggung semuanya. Jadi saya menanggung bukan hanya satu, tapi 2 mobil sekaligus. Saudara, saya ini seorang hamba Tuhan yang berpikiran tentunya dari mana, ya kan? Saya bukan seorang pekerja, bahkan seorang pengusaha. Tentunya kita hidup oleh karena iman, melayani karena panggilan, ya. Dan itulah yang terjadi. Tapi satu hal, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Nah, singkat cerita kita tahu artinya apa kata di sini, jangan kamu khawatir. Di sini kita menyadari bahwa kita ini tidak kebal terhadap kekhawatiran. Sekalipun saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, mungkin saudara juga yang hari ini ikut mendengar acara ini adalah seorang gembala sidang, tidak kebal dari kekhawatiran. Kita mungkin biasa berkhotbah atau mengajar orang tentang
jangan kamu khawatir. Tetapi bagaimana kalau saudara dan saya saat ini mengalami hal seperti ini? Saya percaya kita tidak kebal dari kekhawatiran. Namun yang menarik, firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Nah, berikutnya saudaraku, yang kekasih, kita lihat pada ayat yang berikut. Di situ Tuhan jelas katakan, pada ayat yang ke-27, menarik. Kita baca ya sekali lagi. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, sehasta saja pada jalan hidupnya. Saudara, kata sehasta ini kalau menurut ukuran itu mungkin ya 45 senti lah sehasta. Ya, jadi yang pertama kita tahu, kita sekalipun saudara dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang mungkin ya, yang mungkin sudah terbiasa menguatkan orang, ya mendoakan orang, tapi hari itu saudara mengalami ya tidak mudah tentunya. Kita tidak kebal dari kekhawatiran. Tapi yang menarik lagi, di mana Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Artinya kekhawatiran tidak bisa menolong kita. Kekhawatiran justru malah menambah beban. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, siapakah yang dapat ya karena kekhawatiran menambah sehasta saja. Artinya percuma, kamu khawatir itu percuma, sudah. Ya, jangan kamu pikirkan terus-menerus kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah, tidak memberi solusi, tetapi justru menambah beban kita. Pada waktu saya bawa ke bengkel, ya, mobil yang saya tabrak itu, saya minta, Pak, silakan dibawa ke bengkel supaya diestimasi kira-kira habisnya berapa. Ya, ya di pikiran saya, wah ini pasti mahal, ya. Ya gimana nggak mahal, belakangnya tuh saya tabrak ringsek, yang depan juga menabrak mobil orang lain juga ada yang eee, rusak, ya. Setelah diestimasi, saya berpikir, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Ya, saya berdoanya nggak doa yang rapi, tapi saya berdoa doa yang jujur, apa adanya. Karena apa? Karena saya tahu ini pasti mahal. Saya harus keluar uang banyak, kira-kira begitu. Dan memang betul saudaraku, setelah diestimasi oleh bengkel, ternyata betul-betul sangat-sangat mengejutkan saya, menggoncangkan saya kembali. Apa goncangannya? Karena salah satu item dari spare part-nya itu harus diganti, harganya sudah 2 digit, saudaraku. 2 digit. Jadi bukan jutaan lagi, tapi hampir mencapai 20 juta untuk satu item saja. Saudara, itu yang terjadi. Itu yang membuat saya semakin sesak. Ya, makan ndak enak, tidur ndak nyenyak, pikiran terus, dari mana? Bagaimana saya bisa mendapatkan uang segitu banyaknya, ya, dan sebagainya. Saudara, itu yang terjadi, itu yang berkecamuk dalam hati dan pikiran saya. Saya tidak tenang. Tetapi yang menarik, Tuhan katakan, kekhawatiran itu tidak akan menambahkan, justru menambah beban. Itu sebabnya Tuhan ajarkan kepada kita, jangan khawatir. Ya kan? Ya, karena kekhawatiran itu datang nggak minta izin, Saudara. Ya kan? Pak, izin ya, saya mau memberi kekhawatiran. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Ya, dia tiba-tiba saja datang. Ya, Saudara, sangat menyesakkan saya. Saya merasa hari itu tambah beban setelah mendengar berita dari bengkel. Tapi setelah saya coba kembalikan sikap hati saya, pikiran saya geser kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Tuhan berkata, kau tidak bisa menambahkan sehasta.
Kalau kamu terus-menerus pada permasalahanmu, memikirkan permasalahanmu, kekhawatiranmu, dan seterusnya. Karena kekhawatiran tidak akan memberi solusi, tetapi justru menambah beban. Nah, menariknya, saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang berikutnya, saudara bisa baca pada ayat yang ke-32, di situ dikatakan. Mari kita lihat pada ayat yang ke-32. Ini ayat yang memberikan penghiburan bagi kita semua. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu tahu. Wah, ini yang menguatkan saya, mengangkat hati saya, membesarkan hati saya untuk tidak khawatir lagi. Apakah hari itu, pada waktu saya mengingat ayat ini, masalah saya selesai, mobil itu jadi gratis? Tidak, saudara. Tetapi yang membuat saya semangat, membuat saya bangkit lagi dari keterpurukan, dari kekhawatiran, dari memikirkan kekhawatiran, adalah saya punya keyakinan bahwa Bapa tahu. Bapa di sorga tahu bahwa saudara dan saya memerlukan. Ya, saya tidak tahu apa yang saudara saat ini sedang gumulkan, sedang menghadapi masalah apa. Tetapi saat itu saudara sudah tahu, saat itu saya membutuhkan bengkel yang bisa memperbaiki dengan harga yang tentunya bisa lebih murah lah. Ya, tetapi kalau spare part tidak bisa, saudara. Ya, kalau spare part pasti harus orisinil, dan ori tentunya mahal, saudara. Nah, singkat cerita, saya coba menggeser hati saya untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bapakku tahu bahwa aku memerlukan hari ini. Tuhan, Engkau tahu. Tuhan, Engkau tahu. Ya, Engkau tahu. Itu sebabnya ini adalah satu ayat yang menguatkan kita, menghibur kita. Yesus sangat tahu kekhawatiran manusia. Bahkan hal-hal yang sangat prinsip, yang sangat primer, yaitu apa? Di sini dibahas tentunya tentang hal makan, minum, dan pakaian. Nah, kalau saya sedang memikirkan bagaimana supaya saya dapat uang, ya, atau entah itu minjam dan sebagainya, ya, untuk membayar spare part kan harus dibayar terlebih dahulu, karena bengkel tidak mau mengerjakan kalau tidak spare part-nya dibayar dahulu. Nah, prosesnya ternyata tidak sebentar, sangat panjang. Prosesnya kita bayar dulu ke bengkel untuk pembelian spare part. Dan bengkel berkata, tunggu waktu 2 mingguan, sekitar 2 mingguan. Saudara bisa bayangkan, sekitar 2 mingguan. Jadi, mikirkan uangnya gimana, lalu yang kedua prosesnya cukup lama untuk menunggu spare part ada 2 mingguan. Nah, sementara itu yang punya mobil, yang mobilnya yang saya tabrak itu juga kadang tidak sabar, ya kira-kira begitu kan. Kapan, bagaimana, kok nggak ada berita, dan sebagainya, gitu ya. Itu kadang-kadang membuat saya akhirnya jadi khawatir lagi, gitu ya. Tapi ya, puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, saya diingatkan bahwa Bapa kita tahu. Bapa kita di sorga tahu hari itu anaknya datang. Berdoa, bukan dengan doa yang rapi tadi saya katakan, tetapi dengan doa yang jujur, apa adanya. Saya cerita seperti seorang anak bicara kepada papahnya. Itulah Allah kita. Allah yang kasih adanya. Luar biasa. Saudara, dengan jelas ayat berikutnya, Yesus berkata, ayat ini sangat terkenal, ya. Seringkali pengkhotbah-pengkhotbah ya mengkhotbahkan ayat ini. Dalam ayat yang ke-33, di situ dikatakan dengan jelas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah. Wah. Jadi saya mencari Tuhan. Saya nggak cari yang lain dulu. Saya ngomong dulu. Karena saya punya keyakinan Bapakku sudah tahu. Tapi kan saya harus ngomong sama Bapak. Iya kan?
Saya harus mencari beliau. Bapak, gimana nih? Saya dapat uang dari mana? Sekian puluh juta, ya kan? Lalu yang kedua, Bapak, tolonglah supaya spare part-nya bisa cepat. Jangan sampai 2 minggu lebih. Kalau boleh 2 minggu kurang atau 2 minggu pas lah. Karena setelah itu mobil ini baru bisa masuk bengkel. Saya tidak memikirkan mobil saya. Saya memikirkan mobil yang saya tabrak dulu, terlebih dahulu. Puji Tuhan. Akhirnya proses demi proses, tahap demi tahap, baru saya bisa menyelesaikannya. Ya, ini proses hari ini sedang diperbaiki mobilnya. Spare part sudah lewat. Tapi hari-hari kemarin, di mana saya belum tahu kabarnya gimana, saudara bisa membayangkan kan, betapa dagdikduknya saya. Tidur tentunya tidak nyenyak, ya masih kepikiran. Tapi puji Tuhan, begitu kita mencari kerajaan Allah, Tuhan akan kasih damai sejahteranya, sukacitanya. Ya, pelayanan tetap saya jalankan. Ya, khotbah masih harus berkata, kita harus beriman, kita harus tetap percaya. Tapi di tengah-tengah saya sendiri mengalami pergumulan. Ya, tapi itulah realitanya. Itulah faktanya. Bahwa kekhawatiran itu nyata. Tapi firman Tuhan jauh lebih nyata dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kekhawatiran itu menggeser panggilan kepada masalah. Ya, dari panggilan bisa menggeser kita kepada masalah. Yang kita pikirkan masalah, ya kan? Kita pikirkan dia bisa menggeser, kekhawatiran bisa menggeser Tuhan dengan angka, ya kan? Gimana Tuhan saya bisa dapatkan puluhan juta nih? Kurang lebih hampir 30. Dari mana uangnya Tuhan? Jangankan puluhan, jutaan ini aja dari mana? Karena saya punya pelayanan ini bukan dari gereja. Saya menggembalakan bukan gereja yang besar, bukan jemaat yang eh, sejahtera, tapi jemaat yang biasa-biasa saja. Ya, banyak pikiran sementara saya harus memikirkan juga jemaat yang beberapa jemaat yang sedang mengalami masalah, ya dong, ekonomi yang seperti ini, ketidakpastian dan seterusnya, ya. Lalu belum lagi kita harus memperhatikan keluarga dan seterusnya. Itu semua tumplek-plek dalam pikiran saya, tumplek-blek gitu ya bahasa Jawanya seperti itu, sudah. Dan itulah yang terjadi, ditambah ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan menguatkan kita, memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kunci, solusi. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Cari Tuhan dulu. Bukankah ada satu ayat dikatakan dalam firman Tuhan, Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah, kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Namanya sukacita. Ya, kita bisa tidur. Ya, kenapa? Karena kita datang kepada sumber damai sejahtera, sumber sukacita, yaitu Allah kita sendiri. Saudara, kita masih ingat satu peristiwa yang luar biasa, di mana murid-murid Tuhan Yesus pada waktu berlayar di Danau Galilea, tiba-tiba mereka mengalami goncangan yang dahsyat, badai yang luar biasa. Sementara yang sang damai sejahtera itu, pemilik damai sejahtera itu, siapa dia? Tuhan Yesus. Tidur. Bahkan boleh dikatakan tidur nyenyak. Pulas Tuhan Yesus. Tertidur. Sementara badai ini begitu menggoncang perahu murid-muridnya. Sampai-sampai kita lihat kalau peristiwa itu, saudara bisa baca dalam Markus pasal yang keempat ya. Coba kita baca dulu Markus pasal yang keempat. Mari kita lihat sebentar peristiwa itu. Di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Ya, perikopnya tentang angin ribut diredakan.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu juga menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, dari peristiwa ini kita juga belajar. Sama, Tuhan inginkan setiap kita sebagai anak-anaknya, termasuk saya, ya, bahwa kekhawatiran itu hal yang lumrah. Kita tidak bisa kebal terhadap kekhawatiran. Pendeta pun akhirnya juga mengalami seperti saya. Kita tidak bisa kebal. Dan kita juga tahu bahwa kekhawatiran tidak memberi solusi, justru menambah beban kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, "Bapakmu tahu. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya." Tuhan sudah kasih solusi, Tuhan kasih kunci. Apanya? Yang diperbaiki adalah hati kita, pikiran kita terlebih dahulu. Kita mengalami tenang. Nah, murid-murid ini mengalami goncangan yang begitu dahsyat. Di situ dikatakan sangat dahsyat, ombaknya luar biasa. Mungkin juga kira-kira bukan 1 meter, 2 meter, tapi 4 meter kali tingginya ombak itu. Saudara, saudara harus tahu bahwa murid-murid ini adalah murid-murid yang kehidupannya itu sebagai seorang nelayan. Jadi mereka punya pengalaman. Mereka sudah profesional lah di bidangnya sebagai seorang nelayan, khususnya eh, Petrus, Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus ya. Tapi rupanya mereka hari itu mengalami ketakutan juga. Bukan hanya khawatir, tapi takut, saudara. Berarti begitu dahsyatnya ombak. Begitu dahsyatnya angin ribut yang sedang mereka alami. Ini tidak mudah. Ini tidak biasa. Tiba-tiba. Tidak ada izin dulu. Ya, kekhawatiran tidak izin. Permisi Pak, Bu, saya mau memberi kekhawatiran kepada saudara. Kan enggak gitu. Tiba-tiba. Demikian juga angin ribut ini. Tiba-tiba. Dan luar biasanya dahsyat. Berarti ini menakutkan sekali. Nah, kalau saudara lihat di situ, yang tadi kita sudah baca, Markus menggambarkannya Tuhan tidur. Justru Tuhan Yesus tidur di salah satu tilam gitu ya. Di sebuah tilam dikatakan. Berarti apa? Tuhan menikmati istirahat, tidur. Sementara murid-muridnya, waduh, mengalami goncangan yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, kita tahu akhirnya murid-muridnya membangunkan Yesus dengan kata-kata yang kalau menurut saya sudah nggak sopan ya. Kalau mereka mengenal Tuhan tentunya mereka sudah cukup lama, mungkin setahun ya, atau 2 tahun. Mereka sudah ketemu Yesus, berulang kali melihat bagaimana mujizat dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang sakit sembuh, ya kan? Buta melihat, ya, tuli mendengar, bisu bicara, lumpuh berjalan. Tapi hari itu mungkinkah Tuhan sanggup meneduhkan, sanggup untuk meredahkan badai ini? Nah, rupanya murid-murid itu diajar hari itu untuk lebih mengenal siapa Yesus. Nah, kita tahu mereka berkata apa? Tuhan, kenapa engkau nggak peduli
Engkau malah enak-enakan tidur. Pulas lagi. Kami ini sedang, mengalami goncangan begitu dahsyat. Engkau tak peduli, engkau ingin membiarkan kami mati. Kira-kira begitulah. Ya, kalau kamu ingin membuat kami ini binasa kah? Aku nggak sanggup ini. Berat ini yang aku alami. Kira-kira begitu ya. Kalau saya mau berimajinasi kira-kira seperti itu. Tapi yang menarik, akhirnya Tuhan Yesus bangun karena suara teriakan dari murid-muridnya. Lalu Yesus memerintahkan angin topan itu, kita tahu, diam, tenanglah. Maka apa yang terjadi, Saudara? Begitu Yesus berkata, firman-Nya berkata, diam, tenanglah. Maka ombak itu sudah kembali reda. Perahu tidak lagi mengalami goncangan, tapi sudah mulai tenang. Dan apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Menarik, Saudara. Dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Itu ada tanda tanya. Sekian lama kau mengikut aku. Engkau sudah tahu kebenaran. Engkau sudah tahu firman Tuhan. Mungkin juga kalau saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, sebagai gembala yang mungkin beberapa kali saudara harus mendoakan, di antara saudara mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang hari ini juga ikut mendengar program Sunday Service ini. Mungkin saudara sedang banyak kali mendoakan orang, tapi kalau hari itu saudara sendiri sedang mengalami pergumulan, saudara sendiri sedang mengalami masalah yang bebannya berat, seperti tadi saya saksikan, menabrak mobilnya orang, beruntun lagi, dan saya harus menanggung semua mobil yang saya tabrak. Atau mungkin saudara sedang mengalami hal yang jauh lebih berat dari apa yang saya alami sekarang. Bisakah saudara masih mengingat, mengenal pribadi Yesus yang adalah firman, yang menjadi daging, menjadi manusia? Firman itu menguatkan. Firman itu adalah kekuatan Allah itu sendiri. Powerful. Bisakah firman itu mengendalikan kecemasan saudara? Kekhawatiran saudara? Bukan kekhawatiran, bukan masalah yang mengendalikan, yang menguasai saudara, tetapi firman-Nya yang mengendalikan, menguasai saudara. Hati dan pikiran saudara tentunya. Masihkah kita tetap percaya kepada Beliau yang adalah Tuhan dan juru selamat? Ingat baik-baik, juru selamat. Murid-muridnya mengalami keselamatan hari itu. Dan kita tahu akhirnya mereka berkata satu dengan yang, siapa sih orang ini? Padahal mereka sudah beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan, atau bahkan mungkin berapa tahun ikut Tuhan. Rupanya mereka belum mengenal siapa orang ini. Sehingga angin pun jadi reda, nurut, taat sama Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Bisakah firman itu membuat saudara dan saya menjadi diam dan tenang? Bukankah Alkitab katakan juga, hanya dekat Allah saja aku tenang. Murid-murid mungkin dekat dengan Tuhan, tapi sayang membuat Tuhan tertidur. Bukannya dekat, betul-betul dekat dan melekat sama Tuhan. Dan ayat yang terakhir, saudara, menarik sekali. Ayat yang terakhir, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal kekhawatiran. Beliau berkata begini, dalam ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Kembali lagi diingatkan. Akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, ini satu ayat yang mengubah paradigma kita. Kalau orang itu mengerti, mengenal akan siapa yang bicara ini. Dialah firman Allah yang menjadi manusia.
firman yang bisa kita cerna, firman yang bisa kita makan, nikmati. Firman ini menyatu. Yesus menasihati kepada kita semua hari ini. Mengulang kembali kata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita ngelihat ayat ini berarti kita diajak oleh Tuhan jangan berpikir terlalu. Ulangi lagi, jangan berpikir terlalu. Ya, dalam bahasa aslinya di situ dikatakan kata khawatir itu adalah situasi kondisi yang buruk, ya. Sesuatu yang yang merugikan kita mungkin, menyakitkan, ya, penuh dengan penderitaan. Tetapi jangan kamu tenggelam dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa? Karena hari esok ada kesusahannya sendiri, ada masalahnya sendiri. Artinya apa? Cukuplah hari ini. Cukup. Sehingga apa? Sehingga saudara bisa makan dengan enak. Ya loh. Saudara bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Karena besok masih ada. Besok ya besok. Hari ini ya hari ini. Kenapa? Karena hari ini cukup. Tuhan mencukupkan kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Menguatkan kita untuk hari ini. Ini menandakan satu pemeliharaan Tuhan. Ini menandakan satu janji Tuhan yang menguatkan kita, menghibur kita, yang memulihkan keadaan kita. Sehingga kita bisa berjalan bersama dengan beliau. Haleluya. Bukankah kita sebentar lagi akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Salah satu kalimatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang hari itu menyaksikan Yesus naik ke surga. Tuhan berkata, ingatlah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Wow. Artinya apa? Tuhan beserta dengan kita. Ya. Itulah yang membuat kita hari-hari ini di tengah-tengah ketidakpastian. Ya. Ekonomi, ya, harga-harga bahan pokok naik mulai, ya. Sementara mungkin di antara saudara ada yang jadi karyawan, gaji masih tetap karena nunggu tahun depan baru naik, kira-kira begitu misalnya. Lalu sementara lagi usaha yang punya pabrik mungkin, ya, memproduksi barang-barang, kadang-kadang karena harga naik membuat konsumen jadi sudah mulai kemampuan daya belinya mulai berkurang, itu juga membuat omset bisa turun, kira-kira begitu ya. Tapi satu hal Tuhan katakan, cukuplah, ya, jangan kamu khawatir karena kesusahan sehari cukup untuk sehari ini. Hari esok ada kesusahannya lagi. Dan yang menarik di situ dikatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudaraku yang kekasih, saya rindu dari down to earth ini. Saudara bisa mengingat kembali bagaimana janji Tuhan kepada setiap kita untuk kita tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Hal kekhawatiran itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar. Apalagi kalau kita sedang mengalaminya, itu tidak mudah memang. Tetapi satu hal, hari ini kita diingatkan bahwa kita juga tidak kebal terhadap kekhawatiran. Sekalipun saya seorang pendeta atau saudara sebagai seorang gembala sidang yang hari ini ikut menyaksikan, saya percaya tidak mudah kalau hari ini saudara mengalami yang namanya kekhawatiran gitu. Ya, karena dia tidak permisi dulu, dia datang tiba-tiba ya. Ya toh, tidak mudah. Tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan kita berkata, Bapak tuh tahu. Ya. Kita jangan tinggal terus dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak akan menambahkannya.
Ya, justru memberi beban, tidak memberikan solusi, tapi memberi beban kita. Yang menariknya, mari, karena Bapak kita tahu, dan kita tahu persis Bapak menyertai kita, Bapak juga akan menolong kita, maka mari kita tetap percaya kepada Kristus. Kepada firman-Nya, kita tetap percaya akan kuasanya. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat, Allah yang mengontrol hidup saudara dan saya. Saya percaya kalau hidup kita berikan kepada Tuhan. Bukankah kita ini orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, berarti saudara dan saya ini sudah diselamatkan. Ya kan? Kalau sudah diselamatkan, saudara juga harus tahu bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ya kan? Dan hidup yang hidup ini bukan milikku lagi, tapi miliknya Kristus loh. Dan kita harus tahu juga bahwa Dia sudah memberikan nyawanya, dirinya, ya, untuk kita semua, agar kita selamat. Dan yang berikutnya lagi, saudara perlu tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat, menguatkan saudara, memulihkan saudara, dan hari ini juga menghibur saudara, di mana janji Tuhan bukanlah sekedar janji, tetapi janji yang menghiburkan, menguatkan, memulihkan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang hal kekhawatiran. Down to earth ini. Dikala kami mengalaminya, Tuhan sudah memberikan satu nasihat yang menghiburkan kami, menguatkan kami. Jangan khawatir. Bahkan Tuhan katakan, jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa engkau yang minum, bahkan yang dipakai. Hal yang sangat mendasar pun Tuhan sudah menjamin hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih daripada itu kami bersyukur Bapa di sorga tahu apa yang sedang kami alami. Hari-hari ini. Bahkan saudara-saudara kami yang mendengar. Dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mengalami masalah diberikan jalan keluar dan kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang merindukan apapun juga ajar mereka untuk percaya bahwa mereka sudah mendapatkannya. Tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi dan Bapa dipermuliakan lewat peristiwa-peristiwa, kejadian demi kejadian yang mereka sedang alami. Karena kami memiliki Bapa yang peduli, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali dan membiarkan kami. Justru kami bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Terpuji nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau hari-hari ini Tuhan, ada yang memerlukan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Dan kami bersyukur, cukuplah kasih karunia Tuhan. Cukuplah kekhawatiran itu tidak berlebihan lagi kami harus memikirkan. Tetapi kami bersyukur Tuhan berkata, cukuplah kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari ini. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekali lagi semua pendengar Smart People ini dimanapun mereka berada dalam program Sunday Service ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.